Halo teman-teman, Rainer Budiarto, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya mau sharing cara kita dalam memahami dan melatih anjing uh, agar menjadi suatu yang kita inginkan. Jadi mungkin teman-teman pasti sudah tahu piaraan kita, kalau kita benar-benar memeliharanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, bahwa kita menyayangi dia, seperti halnya anjing gitu ya, itu dia itu akan terbentuk sesuai kepribadian kita. Ini menurut pandangan saya. Jadi kalau misalnya kita galak, kalau misalnya kitanya bukan kita yang galak gimana ya, kalau kita memperlakukan dia galak, kita membentuk dia menjadi galak, nah itu kita yang bertanggung jawab juga. Misalnya jadi apa yang kita arah ke dia gitu, arahkan ke dia. Misalnya kita itu ingin dia, siksa dia, pukul dia, atau dia itu nempel di otaknya dia, di hatinya dia, di pikirannya dia. Mungkin dia belum bisa ngelawan, dia secara fisik lemah, secara fisik dia nih anjingnya, saya bicara lebih konteks hewan peliharaan anjing deh. Mungkin dia kelihatannya itu kelihatannya terima-terima aja, kelihatannya dia nurut sama kita, tapi itu semua terbentuk. Bisa aja itu seperti nanam di bawah sadarnya dia. Sewaktu-waktu mungkin dia saat dia berteman, saat dia keluar rumah, saat dia bertemu dengan anjing lain atau hewan lain, bisa aja itu muncul reak-reak. Misalnya dia jadi pemarah, misalnya dia jadi menggigit piaraan lain, mungkin dia jadi ngebully hewan lain. Itu semua karena apa yang telah ia terima. Tapi bisa juga kalau misalnya tadinya kita angkat dia dari misalnya penitipan hewan, dari mungkin dia anjing liar, mungkin dia anjing yang kurang beruntung pada awalnya. Kalau dia kan mengalami kegundahan hati gitu, kesusahan. Nah tapi kalau kita ngelatih dia, kita perlakukan dia dengan baik, dengan bahagia, dengan senang, itu nggak ada menutup kemungkinan dia itu akan menjadi piaraan yang baik. Dia akan dia mau mengerti kita, dia akan berusaha untuk memperbaiki. Luka-luka itu nggak mungkin bisa langsung hilang atau hilang seluruhnya, tapi dalam perkembangan itu bisa terkikis sedikit-sedikit atau enggak membuat dia menjadi semakin baik lagi. Jadi nggak sampai membuat dia ibaratnya kalau misalnya dia dulu ada luka terus kita perlakukan dia dengan baik, tentunya ya pokoknya dia akan menjadi seorang yang baik gitu, piaraan yang baik. Mungkin luka-luka lama itu akan muncul, misalkan dia takut sama anak-anak. Ini yang saya alami ya, dia takut sama anak kecil. Mungkin dia tapi dia anehnya nih, takut sama anak kecil tapi dia berani liatin, berani tantang, berani mengolah. Mungkin dia ngelihat, dia pikir kenapa dia takut ya, apa yang dia perbuat, apa yang anak itu telah perbuat kepada dia. Mungkin dia akan review juga teman-teman. Jadi apapun yang terjadi itu sebetulnya kita yang sebagai pemiliknya saat ini, kalau memang kita baik, maka akan membentuk dia menjadi seorang yang berkarakter baik, menjadi hewan yang berkarakter baik. Itu aja teman-teman gambarannya. Kemudian ya gitu, misalnya kita mau dia apa, dia menuruti kita apa. Misalnya ngatur dia pup di mana kalau di rumah, kencing di mana, atau enggak dia nggak kencing, nggak pup, buang air besar di rumah, itu semua kita ngatur atau kita sediakan. Kayak saya dulu ada taruh ke koran, nunjukin ke dia, bawa dia, kamu
pup di sini, kamu buang air besar di sini, kayak gitu, kamu kencing di sini, kayak gitu. Itu tuh semua apa ya, kita yang ngelatih dia, kita yang nunjukin dia, kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau kitanya friendly, dia akan lebih apa ya, terbuka, dia lebih lebih apa ya, nggak berburuk sangka sama anjing lain, dia nggak menjadi liar, dia dia menjadi seorang yang baik, dia menjadi apa ya, anjing yang tidak gampang pemarah, nggak gampang gigit, kayak gitu. Itu semua nilai plus, dan itu akan menguntungkan kita juga. Dia itu bukan anjing sembarangan, terlihat anjing terdidik, anjing yang baik, kayak gitu, anjing yang sangat disayang, dan dia akan otomatis sayang dibanding kalau kita kasarin dia, kita pukul dia. Bisa aja sewaktu-waktu kita digigit sama dia, karena itu karena kelakuan kita sendiri membuat dia misalnya jadi pemarah, kita pukul dia, dia ingat, mungkin dia diem, tapi suatu waktu mungkin dia muncul, dia akan coba misalnya gigit kita misalnya. Makanya ya ingat tuh teman-teman, kita latih dia yang baik, ajak ngomong yang baik, jangan pukul dia, mungkin kita sentuh, jangan kayak gitu, tapi jangan kita sakitin dia, kayak gitu. Dan ini berlaku juga untuk ke semua, ke ke apa, anak kita, keluarga kita, ke siapapun itu, ke hewan, kucing atau apa, itu sih teman-teman. Jadi intinya kita perlakuan yang baik, kita jangan kasarin dia, jangan pukul dia, mungkin kita tegur tapi jangan ada maksud ini dia, nginjek dia, atau membuat dia apa, harga dirinya terombang ambing gitu, harga dirinya menjadi seperti terkoyak gitu. Itu semua nempel di batinnya itu. Jadi batinnya itu yang kita sentuh, kita ajari, itu teman-teman gambarannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.